channel Sejati Namra. Halo, perkenalkan nama saya Teresa Ratu. Perkenalkan nama saya Wimi Rahmawati. Perkenalkan nama saya Usulkan Usman. Perkenalkan nama saya Fernina Kakak. Perkenalkan nama saya Veronica Anginaria. Perkenalkan nama saya Yungki Umbu Sibukuala. Perkenalkan nama lengkap saya Yunita Maria Tata. Perkenalkan nama saya Yohana Susanti Momo. Kami adalah mahasiswa dari Istiqas Wirausaha Yogyakarta, jurusan Ilmu Keperawatan semester 2. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang penyakit diabetes mellitus. Tujuannya agar bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengetahui apa sih penyakit diabetes itu, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengobatinya, serta faktor apa risiko apa saja yang dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Nah, semuanya akan kami sampaikan di sini dan kami akan membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit untuk menyampaikan materinya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Saya persilakan pemateri untuk menyampaikan materi-materi tentang diabetes mellitus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Ada dua jenis diabetes, yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi diabetes mellitus berdasarkan etiologi per Kani 2015 adalah sebagai berikut. A. Diabetes mellitus atau DM tipe 1. DM yang terjadi karena kerusakan atau destruksi sel beta. Di pankreas, kerusakan ini berakibat pada keadaan definisi insulin yang terjadi secara absolut. Penyebab dari kerusakan sel beta antara lain autoimun dan antipatik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit mengenai penyakit diabetes mellitus tipe 2. Penyebab DM tipe 2 ini seperti yang diketahui adalah resistensi insulin atau hormon. Insulin atau hormon dalam jumlah cukup tetapi tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga menyebabkan kadar gula darah tinggi di dalam tubuh kita. Defisiensi insulin juga dapat terjadi secara relatif pada penderita DM tipe 2 ini. Sangat mungkin untuk menjadi insulin obsolet. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan klasifikasi diabetes mellitus. Nah, di sini ada yang ketiga, yaitu diabetes mellitus tipe lain. Penyebab dari diabetes mellitus tipe lain sangat bervariasi. Diabetes mellitus tipe ini dapat disebabkan oleh defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit endokrin pankreas, endokrinopati pankreas, obat, zat kimia, infeksi, kelainan imunologi, dan sindrom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau gestasional, kondisi kadar gula darah tinggi yang terjadi pada wanita hamil penderitaan diabetes gestasional berisiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2 di kemudian hari. Baik, saya juga akan menjelaskan bagaimana gejala diabetes mellitus atau DM. Penyakit DM dapat menimbulkan berbagai gejala-gejala, yaitu gejala akut diabetes mellitus pada permulaan perkembangan yang muncul adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Keadaan DM pada permulaan yang tidak segera diobati akan menimbulkan gejala akut, yaitu banyak minum, banyak makan, dan banyak kencing, dan mudah lelah juga. Gejala kronik DM adalah kulit terasa panas, kebas seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa tebal pada kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, penglihatan memburuk atau buram yang ditandai dengan sering berganti lensa kacamata, gigi mudah goyah dan mudah lepas, keguguran pada ibu hamil dan ibu melahirkan dengan berat bayi yang lebih dari 4 kg. Di
Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penyebab diabetes mellitus. Yang pertama, faktor genetik, yang kedua, faktor makanan, yang ketiga, faktor berat badan, yang keempat, faktor merokok. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu penyebab diabetes mellitus. Faktor yang pertama itu disebabkan oleh faktor genetik, yang kedua disebabkan oleh faktor berat badan atau diabetes, yang ketiga itu disebabkan oleh faktor makanan, yang keempat disebabkan oleh faktor merokok atau yang sering dilakukan oleh penderita diabetes. Baik, saya akan memaparkan beberapa komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama hipoglikemia, yang kedua ketosiadosis diabetes, yang ketiga hyperosmolar hyperglycemic state. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi tentang diabetes mellitus. Ada beberapa komplikasi jangka panjang pada penyakit diabetes mellitus, yaitu yang pertama gangguan pada mata, retinopati diabetik, yang kedua kerusakan ginjal, netropati diabetik, yang ketiga kerusakan saraf, netropati diabetik. Menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah diabetes mellitus. Yang pertama, kita harus menerapkan pola makan yang sehat. Yang kedua, menjalani olahraga secara rutin. Yang ketiga, menjaga berat badan yang ideal. Yang kelima, mengelola stres dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Di sini saya pemateri 11 tentang pencegahan diabetes mellitus. 1. Menerapkan pola makan sehat. 2. Menjalani olahraga secara rutin. 3. Menjaga berat badan ideal. 4. Mengelola stres dengan baik. 5. Melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengobatan diabetes mellitus. Cara-cara yang perlu kita lakukan ialah yang pertama, perubahan pola makan. Kemudian yang kedua, obat oral anti diabetes. Kemudian yang ketiga, injeksi insulin. Dan yang keempat, incretin mimetik. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, itu tadi sudah dijelaskan sedikit banyak tentang penyakit diabetes mellitus. Kami berharap Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat mengerti apa yang telah kami sampaikan. Mungkin itu saja sekian presentasi atau penyuluhan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi tadi. Saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.